Oke guys, kita lanjutkan lagi teman-teman untuk bahas soal 3 kasus workbook APL ya. Ini masih dari bab 3 ya. Bab berapa nih ya? Bab 2 ya. Oke. Oke, pertama kita akan lihat dulu ya terkait dengan entitas asosiasi ya. Nah, di sini kasus workbook ini pada dasarnya ini berkaitan dengan investasi bertahap ya. Jadi pertama dia membeli 150.000 lembar saham di tahun 2018 Januari ya. Ini sedikit saya modifikasi dari soal aslinya karena menurut saya ada beberapa hal yang kurang pas, yang kurang terinformasikan. Nah, ini saya modifikasi soalnya ya, tapi jawabannya insya Allah tetap ya. Nah, terus baru kemudian di awal tahun 2019 dia beli lagi ya, beli lagi saham sejumlah 100.000 lembar. Nah, jadi totalnya berarti 250.000 lembar ya. Nah, berarti ini seperti halnya entitas asosiasi ya. Jadi kita bahas antara saham 20 sampai 50% ya. Ingat, berarti di bawah 20% maka kita akan mencatatnya dengan FVTPL atau FVOC ya. Di atas 20 sampai 50 maka kita akan mencatat dengan equity. Nah, jadi di sini awalnya karena dia di bawah 20 dia catat dengan FVOC ya, dengan FVOC, fair value through OC ya. Nah, kemudian nambah lagi nih ya. Nah, nambah lagi di tahun 2019. Nah, apakah masih tetap FVOC atau udah beralih ke menjadi equity method ya? Nah, ini sudah beralih menjadi equity method. Ya. Berapa persen kepemilikannya? Nah, nanti kita lihat ya. Kalau di sini ada 15 sama 10% ya. Nah, pada dasarnya logikanya adalah kita akan mencari tahu bagaimana jurnal untuk investasi pada asosiasi yang diperoleh dengan kepemilikan bertahap. Jadi kita udah lihat ya, kita udah bahas nih di video awal-awal tentang pembahasan pertemuan 3 ya. Nanti kalian bisa lihat kembali. Ya, jadi tentang investasi kepemilikan bertahap ini, nah di sini pada dasarnya logikanya adalah yang ingin ditekankan pertama kalau dia beli dari misalkan awalnya di bawah 20% ya, 20%. Kemudian kalau ini kan pakai FVTPL ya, FVTPL. Nah, ini FVTPL. Nah, kemudian beli 15% lagi. Nah, awalnya 10%, kemudian menjadi 15%. Berarti kan ini totalnya menjadi 25% ya, 25%. Nah, kalau 25% maka harus menggunakan equity method ya, equity method. Nah, ini FVTPL ya, fair value. Nah, pada dasarnya kita ingin menampilkan bahwasanya kalau sudah equity investment ini atau kita katakan ini investasi pada entitas asosiasi karena sudah equity method ya, maka harus ditampilkan jurnal ini ya, reklasifikasi dari yang trading ke equity gitu ya. Nah, dan ada jurnal catch up adjustment yang 2 jurnal ini ya. Jadi seolah-olah kita melakukan penyesuaian dari mulai tahun kemarin, tahun awal kita beli sebanyak 10% ini di tahun 2020 gitu ya. Nah, berarti kan kalau di FVTPL tidak mencatat yang namanya bagian laba dan tidak mencatat yang namanya dividen gitu ya. Nah, ini kita lakukan catch up adjustment ya di awal tahun 2021 ketika sudah diklasifikasikan menjadi equity method. Nah, pada dasarnya tapi di sini tidak dikasih tahu kalau kita beli gitu ya. Sebetulnya kita ada nggak sih pengakuan yang namanya excess value ya, excess fair value sama goodwill? Apakah ada? Nah, pada dasarnya tetap ada gitu ya. Kita beli tambahan saham sama aja dengan kita membeli saham pada saat awal kali kita pertama kali gitu ya. Pada saat awal kali kita pertama kali beli banget. Jadi intinya adalah tetap ya kita hitung juga ada ekses sama goodwill setiap kali pembelian saham ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini tidak diberitahukan cara menghitung ekses sama goodwill-nya karena demi penyederhanaan atau simplifikasi saja ya. Sehingga ya udah karena isu utamanya adalah bagaimana melakukan 3 jurnal ini, jurnal reklasifikasi dan jurnal catch up adjustment ya. Ketika berubah dari fair value kepada equity method. Nah, pada dasarnya ada satu jurnal lagi yaitu tetap kita harus menghitung excess sama goodwill kalau ada ya. Nah, ini boleh saya istilahkan asumsinya nggak ada gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya ya. Kita kembali ke soalnya. Karena kalau di soalnya ini kita tetap hitung gitu ya. Karena informasinya sudah lengkap, maka
kita harus tetap hitung berapa cash up, apakah ada excess ataukah ada goodwill atau dua-duanya ada gitu ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Oke, kita baca dulu soalnya ya. Jadi cara mengerjakan soal ini adalah kita harus cermat gitu bahwa konsep ketika pembelian saham ya, baik untuk yang equity method gitu ya, maka kita harus menghitung ulang ya, apakah ada catch up adjustment, apakah ada excess fair value ataukah goodwill ya. Karena kan isu di equity method itu kita harus menghitung ketika pembelian awal gitu ya. Kita harus menghitung apa namanya, akunnya cuma sederhana equity investment saja gitu ya. Nah, nanti kita harus pada saat akhir tahun kita nanti akan menghitung yang namanya excess fair value sama goodwill-nya gitu ya. Nah, nanti amortisasi dari excess fair value-nya ini akhir tahun ya, tanggal 31/12. Nah, sedangkan perhitungan excess fair value sama goodwill-nya itu dilakukan pada saat pembelian pertama kali ya. Pada saat pembelian saham itu dilakukan ketika sudah mencapai sudah di atas 20%. Karena kan equity method syaratnya minimal 20% gitu ya. Nah, gitu. Jadi ketika awal tahun misalkan sudah di atas 20% belinya, maka equity method berlaku. Maka harus hitung tuh berapa excess fair value sama goodwill-nya. Akan tetapi ini semua tidak dimunculkan, semuanya disembunyikan dalam akun equity investment, gitu ya. Nah, pada saat akhir tahun kita buka lagi, ya, dibongkar lagi berapa excess sama goodwill-nya, terus kita amortisasi kalau memang sudah terjual, misalkan kalau dia current asset, ya. Nah, seperti itu ya, dan ingat yang diamortisasi hanya excess fair value ya. Jadi excess fair value itu gimana? Pertama ada purchase cost ya, kemudian ada fair value ya, kemudian ada book value gitu kan ya. Nah, excess fair value itu gimana Pak? Selisih lebih antara fair value dengan book value. Maka ini namanya EFV, excess fair value. Nah, kalau selisih lebih antara purchase cost sama si fair value, maka ini namanya goodwill gitu ya. Nah, yang diamortisasi hanya excess saja, goodwill-nya tidak diamortisasi. Ini nanti masuknya ke PSAK 48 atau tentang impairment of goodwill ya. Nah, oke, kita akan baca dulu deh soalnya ya. Jadi kita baca dulu soalnya. Pertama adalah awal Januari PTP membeli 150.000 lembar saham biasa dari right issue. Nah, sengaja ya right issue ya. Nah, jadi kalau right issue itu berarti nanti kita di tahun 2018 itu menerbitkan saham baru. Gitu ya. Saham barunya kita asumsikan 150.000 lembar ya, dan dibeli semua oleh PTP misalkan seperti itu ya. Sebetulnya bisa private placement atau bisa right issue ya, bebas lah ya, atau mungkin ini bukan right issue kali ya, tapi private placement ya, biar pembelian langsung dari pemilik gitu kan. Kita sedang bahas pembelian langsung dari pemilik ya. Ini langsung private placement. Oke, saya revisi dulu soalnya. Private placement, ya. Nah, kalau dia private placement berarti kan langsung pembelian saham kepada pemilik, sehingga seolah-olah menerbitkan saham baru dan akan menambah jumlah saham yang beredar, ya. Nah, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya. Oke. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Nah, pembelian langsung dari perusahaan. Jadi ini langsung kepada pemilik gitu ya, bukan dari bursa. Jadi namanya private placement, sehingga hal itu akan menambah jumlah saham yang beredar dan mempengaruhi persentase perolehan saham. Ya, jadi kita mengadopsi yang nomor 4 ini ya. Di soalnya saya modifikasi sedikit. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau dia ada private placement sebesar 150.000 gitu ya, maka nanti kita hitung berarti 150.000 ini sebagai tambahan saham gitu ya. Nah, dari saham yang beredar di awal Januari 2018 ya. Oke, nah kita lihat nih ya. Kemudian dengan harga per lembar $4. Struktur modal S 31 Desember 2017. Ingat ya, berarti ini sama aja kayak 1 Januari 2018 ya. Share capital ordinary 850.000. Berarti ini tinggal dibagi 1 sama dengan 850.000 lembar saham. Nah, karena private placement maka ditambahkan gitu ya. Nanti tinggal ditambah 850 ditambah dengan 150 gitu ya. Baru ada SPO nih, share premium ordinary-nya 2,3. Nah, ini saya sedikit modifikasi dan retail earnings-nya 850.000 ya.
Nah, dari situ PTP mengklasifikasikan investasi saham di S sebagai investasi yang digunakan untuk berjaga-jaga kebutuhan kas atau FVOC ya. Nah, ingat FVOC ada yang namanya kalau kita kembali ke PSAK 71 karena kan dia di bawah 20% ya, maka menggunakan 71. Maka ada FVTPL ya, ada FVOC gitu ya. Nah, sebetulnya bukan pembagiannya adalah trading sama non trading ya. Jadi ada yang trading maka dengan FVTPL ya. Ada yang non trading ya. Non trading itu dengan FVOC dengan FVTPL juga pada dasarnya ya. Tapi kalau dia memilih FVOC options maka dia boleh menggunakan FVOC options. Jadi opsi pilihannya adalah FVOC ya. Utamanya baik trading maupun non trading adalah FVTPL ya. Mau trading atau non trading itu FVTPL. Itu kalau equity investment. Kalau bond investment beda lagi ya. Silakan kembali ke AKM. Nah, kalau FVOC ini berarti kalau ada options gitu ya. Opsi untuk memilih FVOC. Nah, apa yang menyebabkan suatu perusahaan memilih opsi tersebut? Ketika terjadi mismatch accounting ya, mismatch ya. Mismatch itu gimana Pak? Jadi dalam suatu gampangnya ya, portofolio, misalkan portofolio A ada saham 1, 2 dan 3 semuanya pakai misalkan ya, ini bond investment gitu ya. Portofolio ini terdiri dari bond investment dengan FVOC misalkan ya. Berarti ini yang kalau dia bond investment dengan FVOC maka dia pasti hold for HFCS ya, hold for collection and sell. Ini juga bond juga FVOC gitu ya. Nah, barulah kita cemplungin saham satu gitu ya, satu. Nah, saham ini karena satu portofolio ini dengan FVOC, maka mau tidak mau dia harus FVOC juga. Nggak bisa beda sendiri dong dengan FVOC. Nah, inilah yang memaksa perusahaan untuk memilih FVOC. Jadi mismatch itu terjadi kalau dia tidak memilih FVOC. Ya, kalau dia memilih tetap menggunakan FVTPL maka terjadi mismatch ya, tidak sesuai dalam satu portofolio ini. Nah, sehingga harus disesuaikan ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian selama tahun 2018 S membayarkan dividen 0,4 dan menghasilkan laba bersih 600.000 ya. Nah, jadi nanti net income-nya berapa gitu ya. Kemudian dividennya tinggal dikalikan aja dengan total lembarnya. Karena dia private placement berarti 850 ditambah 150 ya, kali 0,4. Pada 2019 kembali membeli ya, bukan membeli kembali ya, kembali membeli 100.000 lembar. Nah, saham biasa. Di sini tidak ada keterangan private placement ya. Berarti apa? Dari jumlah saham yang beredar aja. Jadi 1 juta ya dia trading lah ya gitu ya di Bursa Efek, dapatlah 100.000 lembar. Mungkin dia bandar gitu ya. Jadi bisa akumulasi pembelian sahamnya gitu ya. Nah, dari pemegang saham lain dengan harga 4,3. Selama tahun 2019, S menghasilkan laba, nah ini net income-nya dari dividen ya. Nah, karena dia tidak ada private placement di 2019, 100.000 ini dari transaksi trading biasa di bursa, maka ya dividennya pun tetap ya, jumlah saham beredarnya tidak bertambah, tetapi tetap 1 juta ya. Jadi 1 juta dikali dengan dividen. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, nah sekarang kita, Pak, ini udah jelas nih, kalau di soal dari sini kita tahu bahwa ini FVOC udah pasti di bawah 20% gitu ya. Tapi berapa persen, Pak? Gitu. Nah, tinggal kita hitung. Karena ini private placement, berarti 150 ditambah dengan 1 juta ya. Karena kan private placement itu menambah jumlah saham yang beredar. Awalnya kan 850, ya. Nanti karena ada private placement, bertambah 150. Berarti total sahamnya adalah 1 juta. Gitu ya. Nah, dan kita membeli 150.000 lembar ya, berarti nanti 150 dibagi dengan 1 juta. Ya, sama dengan berapa? 15%. Nah, ini adalah jumlah saham yang kita miliki ya di tahun 2018. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Nah, di sini berarti kita harga perolehannya adalah berapa? 150.000 lembar dikali 4 ya, sama dengan 600.000. Nah, nilai buku asetnya berapa? Nilai buku aset ini dolar ya. Nilai buku asetnya adalah tinggal ditambahin 8,5 tambah 2,3 tambah 8,5. Ini sama dengan 4 juta. Nah, persentase kepemilikan tadi ya, 150 karena private placement, maka ditambahkan dengan 850 sama dengan 15% ya. Nah, kemudian berarti nanti kita kalikan dengan nilai bukunya sama dengan berapa? Ternyata nilai buku net asetnya adalah 600.000, maka tidak ada ekses ya, aman berarti. Aman berarti ya, tidak ada ekses ya. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun ada ekses ya,
tapi tidak diamortisasi gitu ya. Karena kenapa? Karena ini masih menggunakan FVOC, fair value OC. Nah, PSAK-nya beda. Ini PSAK 71. Nah, kalau ternyata ini ada ekses, let's say ini 10.000 gitu ya eksesnya gitu ya. Maka tetap gitu ya. Ketika di akhir tahun ini tidak diamortisasi ya. Karena menggunakan FVOC ya memang ketentuannya di PSAK 71 tidak ada ketika ekses ini tidak diamortisasi gitu ya. Ekses ini diamortisasi mengacu ke PSAK 15 dan PSAK 65 gitu ya. Nah, ini udah beda PSAK. Jadi PSAK-nya mengatakan nggak usah diamortisasi meskipun kita berhasil mengidentifikasi adanya ekses atau malah goodwill gitu ya. Tetap karena menggunakan fair value ya dengan mengacu ke PSAK 71 dan tidak ada yang namanya pengakuan ekses ya. Nah, tidak ada yang namanya amortisasi ekses ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau dia sudah berubah ke metode equity, baru kalau ada ekses kita amortisasi. Ya, ekses apa? Ekses fair value yang diamortisasi. Kalau goodwill mah tidak diamortisasi ya. Nah, dari sini kita bikin jurnalnya. Ya, berarti ya udah karena di FVOC. Nah, kemudian diketahui nih ternyata harga saham pada akhir tahun 2018 berubah dari tadinya 4 per lembar menjadi 4,3. Nah, karena fair value maka ada penyesuaian tuh ya. Penyesuaian berarti equity investment-nya naik gitu ya. Nah, ya udah nanti kita lihat jurnalnya. Nah, ini jurnal awal tahunnya ya, equity investment awal tahun 2018 pada cash 600.000 ya. Kemudian di tanggal 1 Desember kita hanya mencatat dividen saja ya. 600.000 yang ini dividennya berapa? Dividen per lembarnya adalah 0,4 dikali dengan 1 juta ya. Berapa itu? 0,4 dikali dengan 150.000. Jatah kita kan cuma 15% saja ya. Sama dengan 60.000. Nah, barulah kita penyesuaian ke nilai wajarnya. Nah, VOC yang ini ya. Nah, nambah tuh karena kan dari 4 ke 4,3. Berarti selisihnya adalah 0,3 dikali 150.000 sama dengan 45.000 ya. Ditutupnya pada apa? Pada UHGL OC ya. Nah, 45.000. Nah, bisa ada jurnal tambahan. Nanti OCI pada AOCI ya. Nah, seperti ini. Jurnal tambahannya seperti ini 45.000. Oke. Nah, kemudian pada tahun berikutnya dia kan beli lagi nih 100.000 lembar. Berarti kan nambah tuh ya. 100.000 lembar itu sama dengan 100.000 dibagi dengan 1 juta gitu ya, 1.000. Sama dengan berapa ini? Sama dengan 10%. Artinya apa? Kalau kita totalkan berarti 100 ditambah dengan 150 ya. Ini kan 15% ya. Ya udah tinggal 15% ditambah 10% sama dengan berapa? 25% nanti total sahamnya. Ya, total kepemilikannya. Nah, kalau sudah 25%, maka ini kita gunakan dengan equity method. Maka kita ada kepemilikan bertahap ya. Maka kita reklasifikasi dulu tuh, bikin jurnal reklasifikasi ya. Gimana caranya? Ya langsung nih, berapa yang dia beli 4,3 ya, harga per akhir tahun sama ya dengan harga awal tahun dikali dengan 100.000 sama dengan berapa? 430.000. Nah, yang ini ya. Nah, dari situ gimana? Ya udah tinggal equity investment di INS ya. Berapa? Nah, kita totalkan 430.000 ya. Ditambah dengan berapa? Ditambah dengan 600 dan 45 ya. Nah, ini kan karena dia fair value OC maka pada saat akhir tahun bisa ada penyesuaian terhadap harga pasarnya ya. Maka totalnya adalah 645 ya. Cash yang dibayarkan berapa? 430 tuh yang ini. Maka total equity investment INS-nya adalah 1075. Pada equity investment OC dihapus gitu ya dan cash-nya juga keluar 430. Nah, dari sini barulah kita bikin ya catch up adjustment ya. Catch up adjustment-nya gimana? Catch up adjustment-nya adalah seperti ini ya. Equity investment in S pada retained earnings. Kenapa? Karena kan ini sudah menggunakan equity method ya. Di tahun 2019 maka catch up adjustment dilakukan untuk mencatat dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah net income ya. Yang kedua adalah dividen. Gitu ya. Nah, kalau nanti di soal ini ternyata di sini ada misalkan ya 10.000 dia adalah goodwill gitu ya atau dia adalah excess fair value. Nah, kalau di PSAK 71 kan kita tidak mencatat amortisasi gitu ya.
Tapi karena di 2019 sudah berubah menjadi equity method, ya, maka ini harus juga disesuaikan. Gitu. Ini harus disesuaikan gitu ya. Karena kan catch up adjustment itu seolah-olah tahun 2018 sudah dilakukan dengan equity method. Berarti equity method akan menyesuaikan 3 hal. Yang pertama adalah yang dividen, kedua net income, ketiga amortisasi atas excess fair value. Nah, 3 hal itu yang harus disesuaikan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau nanti diketahui ternyata ini 10.000 ya kamu harus melakukan amortisasi atas eksesnya. Gitu ya. Tapi nanti dikali dengan 10% dulu ya. Karena kan belinya tambahan di tahun 2019 itu cuma 10% ya. Nah, gitu ya. Nah, kembali lagi ke soal ini ya. Jadi kalau di soal ini kan karena di tahun kemarin nggak ada excess fair value, nggak ada goodwill juga, jadi aman. Ya, jadi kita penyesuaian cukup net income sama si dividen. Ya, ya udah net income-nya berapa? Net income-nya kemarin kan ada nih di sini dikasih tahu 600.000 dan 0,4 per lembar. Ya, 600 dikali dengan 10% sama dengan 60.000. Nah, ini untuk net income, tinggal return earnings-nya adalah berapa? Yang dibagikan adalah 10%, 100.000, 10% dikali dengan si mana nih? 0,4 dikali dengan 1 juta ya. Ya, oh ini ya. Dikali dengan 1 juta ya. Sama dengan 400.000 ya. Nah, ini kan total dividen dibagikan, sedangkan kita tambahannya kan cuma 10%, ya. Maka ya tinggal dikali aja, gitu ya. Tinggal dikali dengan apa namanya si yang tahun kemarin kan 15% ya. Oke. Oke guys, kita lanjutkan sedikit. Tadi ada sedikit kesalahan ya. Jadi nah, sekarang kita akan melakukan catch up adjustment ya. Nah, catch up adjustment-nya gimana? Dengan mengalihkan ya 150 per 1 juta ya. Jadi 15% kepemilikan di tahun kemarin gitu ya. Kita lakukan seolah-olah dengan metode equity. Berarti kita akan menyesuaikan kemana? Kita akan menyesuaikan net income, dividen, sama amortisasi excess fair value kalau ada. Cuman kan nggak ada excess, berarti aman. Cuman dividen, net income, dan dividen saja. Nah, ini semua nanti kali 15% gitu ya, dikali dengan 15%. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi ketika net income maka menambah equity pada bukan pada income ya, karena ini kan atas 2018. Berarti langsung ditutup ke retain earnings ya. 15% dikali 600.000 sama dengan 90.000. Kemudian untuk yang dividennya berarti RE pada equity ya, 15% dikali 400.000 sama dengan berapa? 60.000 ya. Nah, karena si FOC-nya udah ditutup, maka kita eliminasi AOC-nya ya. Berapa yang dieliminasi? Yang 45.000 ini ya. Jadi AOC pada RI ya, kita tutup seperti itu. Nah, kemudian pada akhir tahun kan kita akan mendapatkan laba ya, laba sebesar 750.000 dan dividen sebesar 0,5 per lembar ya. Langsung aja kita mengalihkan dengan kepemilikan kita ya. Untuk dividen tinggal 0,5 dikali dengan 250.000 ya, total lembar saham yang kita miliki. Berarti berapa nih income from S pada equity investment? Sebesar 125.000. Nah, untuk net income-nya adalah berapa ya? Langsung nih 20% dikalikan dengan 750.000 sama dengan 187.500. Nah, terakhir, apakah kita penyesuaian terhadap harga pasar? Jawabannya tidak, karena ini menggunakan equity method. Kalau equity tidak ada penyesuaian terhadap harga pasar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, yang terakhir adalah, belum, Neng. Yang terakhir adalah yang ini ya. Apakah kita pada tanggal 31 Desember mengakui amortisasi, Pak? Nah, kita lihat dulu nih. Ketika kita pembelian awal ya, pembelian yang saham ini kan di awal Januari. Nah, kita harus menghitung apakah ada goodwill sama excess ya. Tetapi nanti amortisasi atas excess dilakukan di akhir tahun gitu, di tanggal 31. Tapi ketika kita beli, kita harus buru-buru bikin tabel ini dulu gitu ya. Ya, dan ini kan menghitung ulang berapa net asetnya gitu ya. Nah, dari sini baru kita dapat nih nilai buku net aset 4 juta ya. Kemudian net income-nya adalah 600.000. Kemudian juga dividennya adalah 400.000, total net asetnya adalah 4,2 juta ya, seperti ini. Nah,
dikalikan dengan kita nambahkan 100.000 berarti 10% ya tambahan kepemilikannya. Ya udah tinggal kali 10% sama dengan 420.000. Nah, dari sini ternyata kita bayar purchase cost-nya 430 persen apa namanya? Net asetnya adalah 420.000 ya. Maka ada ekses ya. Eksesnya inilah yang kita masukkan ke dalam goodwill ya. Seperti itu. Nah, sebetulnya di sini kita asumsikan ya bahwa market value atau fair value dari net asetnya itu kita asumsikan sama dengan si book value-nya gitu ya. Nah, jadi dari sini kita dapat goodwill. Cuman kalau goodwill maka tidak kita amortisasi ya, tapi kita impairment sehingga di akhir tahun tidak perlu lagi dibuat jurnal impairment-nya. Nah, Pak, kan bukannya di sini ada fair value adjustment, Pak, ya, gitu ya. Bukannya ada fair value adjustment, Pak. Nah, masalahnya fair value adjustment ini hanya di buku kita, ya. Sedangkan di buku si TTS-nya ini tidak melakukan fair value adjustment, gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga ya ini bisa kita asumsikan aja lah sama, ya. Memang idealnya itu kita akan menghitung ulang ya ketika kita sudah tahu oh kita adalah udah berubah menjadi equity method, maka kita harus menghitung ulang berapa total aset and total liabilities-nya untuk memperkirakan berapa excess fair value-nya. Kalau kita nggak punya duit untuk nyewa appraisal, maka sebetulnya bisa langsung juga harga pasar sahamnya berapa saat itu, ya. Nah, sehingga kita bisa ketahui oh ternyata fair value-nya udah nambah nih, ya dari 4 per lembar menjadi 4,3. Nah, 4,3 ini nanti dikalikan dengan total jumlah saham yang beredarnya. Nah, ya seperti itu. Nah, sehingga bisa ketemu tuh dapat harganya berapa. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Cuman kalau untuk soal ini kita asumsikan ya samain aja lah biar kita ketahuan nih ada goodwill atau tidak. Ya. Nah, oke itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.